Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan refleksi yang akan disampaikan oleh Mbak Nita. Kepada Mbak Nita dipersilakan. Ya. Tes, terima kasih Mbak Dinda. Sore semuanya teman-teman. Oke, jadi perkenalan, nama saya Nita. Saya seorang ibu. Anak saya umur 4 tahun, perempuan. Jadi saya berdiri di sini, ini adalah pertama kali saya berdiri di sini sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan. Dan apa yang membawa saya ke sini? Sebenarnya saya udah tahu lama gitu tentang 98. Tapi setelah saya mendengarkan TED Talks dari Ibu Sumarsi, mungkin di sini ada teman-teman juga yang mendengarkan itu. Jadi itu yang membuat saya datang ke sini. Jadi saya pribadi juga pernah mengalami diskriminasi di beberapa tempat, dan itu yang membuat saya berdiri di sini, dan saya ingin menyerap energi dari teman-teman semua yang hadir di sini, karena saya bisa merasakan energi ketulusan, energi hati nurani dari teman-teman untuk bisa saya teruskan ke anak saya minimal, agar anak saya nanti bisa tumbuh menjadi seorang perempuan yang juga bisa memperjuangkan hak-hak perempuan, hak-hak teman-temannya, dan hak-hak para ibu yang terus berdiri di sini ya memperjuangkan anak-anaknya. Dan saya harap teman-teman di sini jangan berhenti, jangan cuma hadir di sini hanya sebatas mendengarkan aja gitu. Tapi pulang dari sini teman-teman harus sudah punya aksi gitu. Minimal untuk keluarga teman-teman, untuk ibu, bapak, atau saudara perempuan kalian, atau mungkin yang sudah punya anak ya, anak-anak teman-teman semua. Jadi saya justru berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mengalirkan energi positif kepada saya dan semua yang hadir di sini. Oke. Mungkin satu kata ya. Jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Hidup korban. Jangan diam. Saya hanya sedikit saja. Tadi saya baru bagikan selebaran karena minggu lalu saya mengikuti talk show di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Di sana kita membedah buku mengenai ini ada 5 dosa politik Jokowi. Mungkin tadi supaya bisa dilihat, kita coba menganalisis kenapa disebutkan 5 dosa Jokowi. Pertama, dia mendukung capres penculik aktivis 98 dan pelanggar HAM. Itu jelas bahwa sulit untuk mengatakan bahwa Prabowo tidak menculik, karena dia telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, dan nyata-nyata di dalam berkas itu disebutkan bahwa patut diduga bahwa Prabowo Subiakto selaku Danjen Kopassus waktu itu dan tim Mawar yang melakukan penculikan itu adalah dari Kopassus, dan mereka telah diadili dengan cara pengadilan militer. Artinya berarti dosa Jokowi yang pertama itu sudah tidak bisa dielak lagi. Artinya buktinya sudah ada. Kemudian dosa politik dari Jokowi yang kedua adalah membangun politik dinasti. Itu juga tidak kita pungkiri, nggak bisa dipungkiri, karena anaknya Gibran telah diloloskan menjadi wakil dari Prabowo dengan mengubah di MK. Artinya Jokowi telah membuat perubahan, atau MK telah membuat perubahan yang tidak diketahui oleh DPR selaku pembuat undang-undang. Berarti yang kedua itu dia
tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah dosa yang kedua. Dosa yang ketiga adalah menghidupkan Neo Orde Baru. Jelas-jelas bahwa sekarang ini Orde Baru telah mulai muncul kembali di setiap setiap kegiatan ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Jokowi adalah untuk keluarganya sendiri. Itu adalah Orde Baru, di mana kita tahu bahwa selama Soeharto yang memegang perekonomian adalah keluarganya sendiri, termasuk Tommy dan anak-anaknya. Terus yang keempat, pelemahan pemberantasan korupsi. Itu adalah dosa yang keempat. Itu kita juga tidak pungkiri karena Jokowi adalah melakukan perubahan undang-undang KPK. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Berarti itu sudah betul apa yang dicantumkan di sini. Yang kelima adalah abaikan kesejahteraan rakyat. Sekarang ini menjelang bulan puasa, sembako sangat membumbung tinggi dan pemerintah tidak pernah operasi pasar. Artinya dia telah mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Padahal tugasnya presiden selaku kepala pemerintahan dan presidenan harusnya dia mensejahterakan rakyatnya. Jadi mohon selebaran yang telah kita bagikan tadi itu adalah bukti nyata dan itu kita ingat agar kita dapat selalu berjuang untuk melawan dosa politik yang kemungkinan besar akan diteruskan kepada Prabowo dan anaknya Gibran nanti setelah dia dilantik menjadi presiden. Jadi kita akan merapatkan barisan terus agar hal ini tidak terjadi. Hidup korban! Jangan diam! Terima kasih. Baik. Jangan diam. Selanjutnya mari kita tutup aksi kamisan kita hari ini yang tentunya kita masih akan tetap kembali di aksi kamisan di minggu depan dan seterusnya sampai nanti negara mau menuntaskan belasan pelanggaran berat HAM di masa lalu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tutup aksi kamisan kita hari ini yang nantinya kita akan kembali lagi ke sini di Kamis depan dengan doa yang akan dibawakan atau doa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Yuli. Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Perempuan Indonesia! Lawan Jokowi! Mari kita tutup acara hari ini dengan doa bersama. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan dan memberi kesehatan serta kekuatan dan menggerakkan hati kami sehingga kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan aksi kamisan yang ke-808. Tuhan, terima kasih telah Engkau berikan kesehatan kepada Ibu Sumarsi, Bapak Sapian, dan Bapak Ibu lainnya yang sampai dengan hari ini masih terus menuntut keadilan atas anak-anaknya yang hilang. Tuhan, terima kasih Engkau telah menggerakkan hati kami untuk bersama di sini berkumpul untuk melakukan aksi dan menyuarakan suara-suara yang tidak pernah disuarakan. Tuhan, besok adalah Hari Perempuan. Hari di mana sudah ratusan tahun para perempuan berjuang untuk memperjuangkan haknya. Dari itu kami paham Tuhan bahwa perjuangan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang atau hanya oleh individu dan sekumpulan orang. Perjuangan itu jalannya sangat panjang dan berliku Tuhan. Tolong beri kami kekuatan agar kami terus bisa melangkah bersama-sama untuk berjuang. Perjuangan perempuan bukan hanya untuk perempuan Tuhan. Perjuangan perempuan dan keadilan untuk perempuan Indonesia juga keadilan untuk lelaki dan semua orang di Indonesia.
Tuhan, terima kasih dan kami bersyukur atas semua kekuatan yang Engkau berikan. Dan berilah kami jalan agar kami terus bisa berjuang. Bukakanlah hati para pemimpin kami yang sudah beku, Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami untuk membuka hati Jokowi dan kroninya agar mereka bisa terus dihantui oleh dosa dan mau bertobat atas apa yang dilakukannya. Tuhan, kami tahu perjuangan kami adalah perjuangan manusia yang tidak akan ada apa-apanya tanpa kekuatan dan bantuan dari tangan-Mu, Tuhan. Tolong gerakkan hati para pemimpin kami yang beku, yang keji, yang kejam, agar mereka bisa berubah, agar hatinya bisa melunak dan bisa memanusiakan manusia lainnya ya Tuhan. Tuhan, besok adalah hari perempuan, tapi bukan hanya harinya perempuan, tapi juga hari perjuangan kami semuanya. Tolong beri kekuatan kami untuk aksi besok ya Tuhan. Lancarkan semua perjuangan kami dan beri kami kekuatan agar kami bisa mencapai tujuan dan selalu berjuang di jalan kebenaran untuk keadilan semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan kami untuk selalu melangkah di jalan yang Engkau ridhoi. Kami percaya meski jalan ini sangat berliku, Engkau akan terus memberi kekuatan kepada kami untuk berjuang bersama-sama, untuk melawan rezim yang keji di negeri kami. Berikan negeri kami kedamaian, berikan negeri kami kesejahteraan ya Tuhan. Terima kasih. Hidup perempuan Indonesia. Hidup korban. Jangan diam. Oke teman-teman, besok yang ada waktu untuk ikut aksi di pagi hari kita akan ada aksi Hari Perempuan dari titik Banwaslu menuju Istana Negara. Dan untuk siang hari kita ada aksi dengan titik berada di ILO menuju Istana Negara. Mari kita bersama-sama merayakan Hari Perempuan, bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang semua kesejahteraan rakyat Indonesia ini. Lawan Jokowi! Lawan Jokowi! Terima kasih. Ini bukan berarti kemudian berakhir aksi Kamisan. Punya tugas untuk kemudian hadir dan terus menjaga api semangat dalam memperjuangkan kemanusiaan dan juga penuntasan berbagai macam pelanggaran berat HAM. Dan tak lupa pula kita harus tetap berdiri tegak untuk mengingatkan kepada negara bahwa negara tidak boleh lagi mengulang dosa-dosanya yang bahkan sampai hari ini masih diabaikannya dan seakan-akan tutup mata dan tidur atas bagaimana penuntasan pelanggaran berat HAM di masa lalu. Oleh karena itu teman-teman, mungkin selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Boleh teman-teman semua untuk maju ke depan dan menghadap ke arah Monas. Boleh sambil memegang banner dan kita akan melakukan dokumentasi aksi Kamisan ke 888. 808.